Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najira Maulida Salsabila Siregar, kelas 12 MIA 1 SMA Negeri 1 Padang Bola. Di sini saya akan menjelaskan sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai dengan 1959. Perkembangan politik masa demokrasi liberal. 1. Sistem pemerintahan. Pada era 1950-an, Indonesia telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. 2. Sistem kepartaian. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. 3. Pemilihan umum. Pelaksanaan pemilihan umum pertama dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Pemilihan umum dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen, sedangkan tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante atau Dewan Pembentuk Undang-Undang Dasar. B. Mencari sistem ekonomi nasional. 1. Pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Perhatian terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi dicurahkan oleh Sumitro Djojo Hadikusumo. 2. Sistem ekonomi liberal. Sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat. Dampak dari disepakatinya ketentuan-ketentuan KMB, yaitu meningkatnya nilai utang Indonesia, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah finansial ekonomi atau yang disebut dengan PINEK. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan PINEK yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut. 1. Pembatalan persetujuan PINEK hasil KMB. 2. Hubungan PINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. 3. Hubungan PINEK didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Kabinet pada masa demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer dengan banyak partai justru menimbulkan ketidakstabilan politik. Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini. Kabinet jatuh bangun karena munculnya mosi tidak percaya dari partai lawan. Di samping itu terjadi perdebatan dalam konstituante yang sering menimbulkan konflik berkepanjangan. 1. Kabinet Natsir. Kabinet Natsir merupakan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Natsir dari Partai Masyumi. Kabinet ini dibentuk pada 6 September 1950 dan didemisionerkan pada tanggal 21 Maret 1951. Program kerja Kabinet Natsir. 1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante. 2. Menyempurnakan susunan pemerintahan dan membentuk kelengkapan negara. 3. Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman. 4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. 5. Menyempurnakan organisasi angkatan perang. 6. Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat. 2. Kabinet Sukiman Suwirjo. Kabinet ini merupakan kabinet kedua pada era demokrasi parlementer. Kabinet ini bertugas pada masa bakti 27 April 1951 hingga 3 April 1952, tetapi telah didomisioner sejak 23 Februari 1952. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI. Program kerja Kabinet Sukiman. 1. Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan
dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. 2. Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk meningkatkan kehidupan sosial dan perekonomian rakyat serta memperbarui hukum agraria sesuai dengan kepentingan petani. 3. Menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian perburuan. 4. Mempercepat usaha penempatan mantan pejuang dalam lapangan pembangunan. 5. Mempercepat dan menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu yang singkat serta mempercepat terlaksananya ekonomi daerah. 6. Memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya. 3. Kabinet Bilopo. Program kerja Kabinet Bilopo antara lain 1. Mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum. 2. Berupaya untuk mengembalikan Irian Barat agar kembali menjadi wilayah Republik Indonesia. 3. Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan. 4. Memperbarui bidang pendidikan pengajaran. 5. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. 4. Kabinet Ali Sastroamidjojo. Program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 yang disebut juga Ali Wongsonegoro. 1. Menumpas pemberontakan DI atau TTI di berbagai daerah. 2. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta melaksanakan pemilihan umum. 3. Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada Republik Indonesia. 4. Menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. 5. Pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB. 6. Penyelesaian pertikaian politik. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dari Masyumi serta Wakil Perdana Menteri yaitu Irjani Ismaidi dari PPR, Azairin Hasono Djokominoto dari PSII. Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu 1. Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. 2. Melaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, pemecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi. 3. Memperjuangkan pengembalian Irian Barat. 6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Kabinet Ali Sastroamidjojo II disebut pula Kabinet Ali Roem Idam karena dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dari PNI beserta 2 Wakil Perdana Menteri yakni Muhammad Roem dari Masyumi dan Idam Chalid dari NU. Program kerjanya disebut Rencana Pembangunan 5 tahun yang memuat program jangka panjang, yaitu 1. Menyelesaikan pembatalan hasil konferensi Meja Bundar. 2. Menyelesaikan masalah Irian Barat. 3. Membentuk Provinsi Irian Barat. 4. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif. 5. Membentuk daerah-daerah ekonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD. 6. Mempertahankan perbaikan nasib buruh-buruh dan pegawai. 7. Memperhatikan keseimbangan keuangan negara. Dan 8. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. 7. Kabinet Juanda. Kabinet Juanda atau juga disebut Kabinet Karya dipimpin oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya dari PNI beserta 3 orang wakil Perdana Menteri yaitu Hardi dari PNI, Idam Chalid dari NU, serta Johannes Lemena dari Parkindo. Kabinet ini memiliki 5 program yang disebut Pancakarya yaitu 1. Membentuk Dewan Nasional. 2. Menormalisir keadaan Republik Indonesia. 3. Melanjutkan pembatalan konferensi Meja Bundar. 4. Memperjuangkan Irian Barat. 5. Mempercepat pembangunan.